Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah dan dakwah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingatkah kalian berita yang menggemparkan dunia beberapa waktu yang lalu tentang penemuan kapal Nabi Nuh alaihissalam di Gunung Ararat, Turki? Ya, bangkai kapal Nabi Nuh alaihissalam ditemukan di puncak Gunung Ararat, Turki. Berita ini menjadi kabar gembira untuk umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bagaimana tidak? Karena penemuan itu menjadi bukti akan kebenaran Al-Quran, sekaligus menjadi bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, dan sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah semata, tetapi kaumnya menolaknya. Tidak cukup hanya menolak seruan dakwah Nabi Nuh alaihissalam saja, tapi mereka menolak dan menantang turunnya azab. 950 tahun Nabi Nuh mengajak kaumnya menyembah Allah semata. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Setelah bahtera itu dibuat, Allah mengirimkan air bah yang menyelimuti bumi, hingga yang selamat saat itu hanya apa yang ada di dalam bahtera Nabi Nuh saja. Lalu apa hubungannya penemuan kapal Nabi Nuh alaihissalam itu dengan Indonesia? Sebagaimana yang telah kita ketahui melalui penelitian para ahli, bahwa kayu yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapalnya adalah kayu pohon jati. Dan pohon jati itu hanya ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Jika kalian masih penasaran, cari saja di Google, kalian akan menemukan banyak konten yang membahas tentang perkara tersebut. Dalam video ini kita tidak akan membahas hal itu, tapi kita akan membahas sesuatu yang belum pernah dibahas, yaitu seberapa cepat kapal Nabi Nuh alaihissalam dan sejauh apa perjalanannya. Dengan demikian kita bisa mengetahui di mana tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam yang sebenarnya. Sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe, like, dan lonceng dari channel kami. Umat Islam terdahulu meyakini bahwa Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya tinggal di Damaskus dengan dalil buah tin dan buah zaitun yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa perjalanan Nabi Nuh alaihissalam di dalam kapal selama 40 hari. Mari kita hitung perjalanan kapal Nabi Nuh alaihissalam dari Damaskus ke Gunung Ararat, Turki. Dilansir dari situs Gestek.it yang telah melakukan penelitian terhadap kecepatan perahu layar yang berlayar di lautan. Pada akhir artikelnya disimpulkan bahwa perahu kayu berlayar dengan kecepatan 4-5 knot atau 5 mph atau sekitar 9 km per jam. Jika 1 jam 9 km, maka 9 km dikali 1 hari 24 jam adalah 9 kali 24 sama dengan 216 km per hari. Melalui Google Map, jarak antara Damaskus ke Gunung Ararat, Turki adalah 1238 km. Jika 1 hari kapal Nuh alaihissalam berlayar 216 km per hari, maka dari Damaskus ke Gunung Ararat, Turki hanya memakan waktu 5 hari 18 jam. 5 dikali 216 sama dengan 1080 km. 18 jam dikali 9 sama dengan 162 km. 1080 km ditambah 162 km sama dengan 1242 km, atau sekitar 6 hari perjalanan kapal layar. Sedangkan di dalam Al-Quran dijelaskan perahu Nabi Nuh alaihissalam berlayar selama 40 hari. Jika 40 hari dikali 216 km per hari, maka 40 dikali 216 sama dengan 8.640 km. Jadi masa perjalanan Nabi Nuh alaihissalam selama 40 hari itu adalah 8.640 km per 40 hari.
Jika dari perhitungan ini dan dari penelitian bahan kapal, maka dapat disimpulkan bahwa tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam bukanlah Damaskus, tetapi sebuah tempat yang berjarak 8.640 km dari Gunung Ararat, Turki. Sekarang mari kita coba perhitungan rumus di atas dengan Pulau Jawa. Diambil dari Google Map dengan kata kunci jarak Pulau Jawa dengan Gunung Ararat, Turki. Jarak antara Gunung Ararat, Turki dengan Pulau Jawa adalah 8.586 km, hampir mendekati 8.640 km. Hanya kurang 54 km saja, atau sekitar 6 jam perjalanan kapal layar. Kembali memakai rumusan di atas, perjalanan kapal 9 km per jam atau 216 km per hari, maka 9 km per jam dikali 24 jam sama dengan 216 km. 216 km per hari dikali 40 hari adalah 8.640 km per 40 hari. Dari kesimpulan rumus di atas, maka perjalanan kapal Nabi Nuh dari Pulau Jawa ke Gunung Ararat berjarak 8.586 km adalah 39 hari 8 jam atau 40 hari kurang 6 jam. Nah, sahabat kisah dan dakwah, dari rumusan di atas jelas terlihat bahwa tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam bukan di Damaskus, tapi di Pulau Jawa. Kami mencoba mencari di manakah tepatnya tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam di Pulau Jawa. Kami menelusuri jarak kota-kota di Pulau Jawa. Ternyata kota yang paling mendekati jarak 8.640 km adalah kota Madiun, Jawa Timur. Jarak antara kota Madiun dengan Gunung Ararat adalah 8.652 km, selisih 12 km. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi Nuh alaihissalam membuat kapalnya di atas gunung. Dari sekian gunung-gunung di Pulau Jawa, kami menemukan ada sebuah gunung yang sangat mendekati jarak 8.640 km, yaitu Gunung Beda di Jawa Timur. Jarak Gunung Beda ke Gunung Ararat, Turki adalah 8.655 km atau selisih 15 km. Sedangkan jarak antara kota Madiun dengan Gunung Beda adalah 8,2 km atau sekitar 2 jam perjalanan jalan kaki. Sahabat kisah dan dakwah, dari rangkuman semua hal di atas dapat kita simpulkan seperti ini. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaumnya yang tinggal di sekitaran kota Madiun atau sekitaran Gunung Beda, Jawa Timur. Setelah dakwanya ditolak, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam membuat sebuah bahtera di atas Gunung Beda yang jaraknya lebih kurang 8 km dari Madiun. Bahan pembuatan kapal Nabi Nuh alaihissalam adalah menggunakan pohon kayu jati yang khas Pulau Jawa. Setelah banjir datang, Nabi Nuh dan pengikutnya naik ke kapal. Perjalanan kapal Nabi Nuh alaihissalam adalah 40 hari dengan kecepatan 9 km per jam, 216 km per hari, dan 8.640 km per 40 hari. Kemudian setelah 40 hari kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Ararat, Turki. Sahabat kisah dan dakwah, dari uraian di atas sangat memungkinkan kalau Nabi Nuh alaihissalam itu adalah orang Nusantara. Untuk pembuktian lebih lanjut tentu kita tunggu keterangan dari para ahlinya. Itulah penjelasan singkat Nabi Nuh alaihissalam orang Nusantara. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk berbagi kepada orang-orang lain. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel kami. Wassalamualaikum.